sallallahu alaihi wa ala ali baitihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Kita tentu sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diberikan kita istirahat malam tadi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Diberikan pula kita kesehatan di subuh ini. Wa asbahna wa asbahal mulku lillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Lalu diberi pula kita niat dan tekad untuk hadir dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui media salat subuh ini. Dan hadir kita di rumahnya sebagai tamu yang dimuliakannya. Dan alhamdulillah kita bertemu pula dengan hamba-hambanya, mudah-mudahan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ternyata persahabatan yang kekal di dunia sampai akhirat itu adalah persahabatan di atas takwa. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang dekat, orang yang bersahabat di dunia, di akhirat nanti, sebagian menjadi musuh bagi yang lain. Illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Bukan membuat-buat perintah atau membuat-buat larangan. Jadi taat kepada perintah Allah dan menghormati larangan-larangan Allah. Alhamdulillah, tadi Pak Ketua menyebutkan kita mengusung semboyan dan moto Islam yang berkemajuan, Islam yang berkesuksesan, Islam yang berkemenangan. Alhamdulillah, kita sedang membahas faktor utama dan pertama keberhasilan manusia, yaitu tentang salat. Tentang salat. Ciri-ciri orang sukses, ciri-ciri orang maju, ciri-ciri orang adil, ciri-ciri orang berbahagia selalu dimulai dengan salat. Qad aflahal mu'minun. Sungguh sukses orang-orang beriman, alladzina hum ala salatihim khashi'un. Kalau mau jadi pemimpin yang sukses, juga dimulai juga dengan salat. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salat. Yaitu orang yang bila kami beri kuasa di atas permukaan bumi, mereka mendirikan salat. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
Bila kita galau banyak masalah, ternyata juga cari solusi, cari kelapangan juga dengan salat. Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, arihna bis salah, tenangkan kami dengan salat. Wa ju'ilat qurratu aini bis salah. Dijadikan penyejuk pandangan mataku dalam salat. Makanya pembahasan tentang salat, walaupun menurut sebagian anggap pembahasan anak kelas-kelas SD, MDA. Dan rata-rata yang beranggapan seperti itu orang yang sholatnya juga seperti sholat anak SD dan sholat orang MDA. Saya sudah perhatikan. Setiap orang yang meremehkan pembahasan tentang sholat, walaupun sudah menyandang gelar dan titel tinggi, memang rata-rata sholatnya seperti anak SD dan anak MDA. Karena dia tidak menghargai. Kalau tidak menghargai sholat, tidak pakai pembahasan tentang sholat, tentu dia tidak akan maju di bidang itu. Padahal pembahasan ini adalah yang dibahas Nabi di depan orang-orang calon masuk surga. Dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang menggoncang dunia. Tapi tidak pernah mengatakan, ya Rasulullah, ikut pembahasan loyo kami ini. Sejak kecil lagi bahas ini, tidak. Sampai mati masih tetap khasiat Nabi kepada murid-muridnya yang senior itu, yang belajar dengannya tidak kurang dari 23 tahun. Kalau 23 tahun lah profesor dia. 23 tahun, dah profesor lah. Nah, tapi tetap juga wasiat terakhir Nabi menjelang mati, as-salat as-salah wa ma malakat aimanukum. Mereka tidak menganggap itu masalah remeh. Kapan dianggap masalah itu masalah remeh, maka umat tak akan berkemajuan. Umat tak akan mencapai kemenangan. Makanya pembahasan ini adalah pembahasan yang up to date selalu, kecuali bagi orang-orang yang tidak ingin berkemajuan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah semua. Tapi kan sudah dibahas para ulama, sudah selesai masalahnya, kenapa diungkit-ungkit lagi Ustaz? Kalau begitu masalah ekonomi sudah selesai juga dibahas para ulama. Boleh ada fakultas ekonomi lagi? Banyak pula program studinya ada akuntansi, ada sampai pada psikologi pembangunan, psikologi ekonomi dan sebagainya. Kok dibahas lagi? Ada penelitian, bahkan lebih besar dana penelitian daripada penelitian tentang sholat ya. Kadang sampai penelitiannya merupakan orang pada sholat. Kalau masalah fikih juga sudah selesai, gitu tidak perlu kita belajar fikih lagi, sudah selesai juga dibahas semuanya. Masalah sosial, masalah keamanan, semua sudah dibahas. Nah, karena ini adalah menyentuh hajat asasi dalam kehidupan kita. Dan dia adalah lambang kemenangan. Makanya di azan dipanggil hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dan umat ini diberi Allah kemajuan di saat mereka menjaga salatnya. Di saat mereka menjadikan salat sebagai prioritas dalam segala kegiatannya. Kita membuat agenda, kegiatan apapun, mereka menjadikan salat sebagai agenda utama. Oleh sebab itu, saya yakin yang punya prinsip berkemajuan tak akan pernah merasa bosan membahas masalah prinsip dalam mencapai kemajuan. Yaitu masalah salat. Ada yang bosan dah? Ada yang bosan dah? Angkat tangan aja lah. Nah, tidak ada kita yang bosan, alhamdulillah. Saya seperti yang tuan-tuan tahu sendiri, sejak MDA, bahkan sebelum MDA ada belajar juga tentang ini. Tapi Masya Allah ketika saya pergi umrah atau pergi haji di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Syekh masih bahas salat, saya senang juga dengar duduk di situ. Kenapa? Karena ini adalah kemenangan kita. Di akhirat
Ini yang pertama ditanya. Dan sifat kita kan lalai kan, sifat kita abai kan, dan kita itu memang harus dipompa terus, disemangati terus. Kalau enggak, lemah kita. Apalagi kita lihat sendiri, hari ini kebanyakan manusia, kaum muslimin tidak memperhatikan salatnya. Bahkan tidak jarang mereka kalau diperbaiki salatnya tersinggung. Tersinggung. Bahkan kalau kita sedang rapat lalu permisi, kemana Ustaz? Pergi salat. Mereka pada tidak senang mendengarnya. Tapi kalau bilang ke WC, aman. Jadi kalau bilang ke WC, aman. Tapi bilang salat, memangnya kamu aja yang pandai salat, kami tidak kan ya? Memang kan? Jadi akhirnya terpaksa permisi. Kalau ada yang nanya, kemana? Pergi ke toilet. Ke toilet halal. Pergi salat, dapat kritikan kita. Membahas masalah ekonomi mantap, bahas masalah politik hebat, tapi kalau bahas masalah salat, ini ketertinggalan. Nah, ini yang masalah kita hari ini kaum muslimin. Baik. Jadi makanya saya sangat setuju tadi apa kata beliau, kita Islam yang berkemajuan, dan syarat maju utama di sini. Di akhirat pun demikian. Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama dihisab hari kiamat terhadap seorang hamba adalah salatnya. Iza saluhat saluha sairu amali. Kalau baik salatnya, laku seluruh amal yang lain. Kalau tidak laku, iza fasadat fasada sairu amali. Bila salatnya tak laku, berarti ada salat yang tak laku, ada. Ya. Pertama tidak ikhlas. Sudah itu tidak sesuai yang diperintahkan. Kalau tuan-tuan pesan barang, order, lalu tak sesuai, datang yang tak sesuai, diterima? Sampai kadang-kadang COD katanya kan? Di gambarnya cantik sekali, sampai dah tua bangka. Diterima? Tidak. Jadi kalau salat demikian juga. Allah pesan Anda salat seperti ini. Onda kami lebih hebat dari Nabi bikin salat macam yang lebih hebat dari Nabi alaihissalam. Tidak diterima, tidak laku, tidak sesuai order, out of order, di luar order. Allah perintahkan begini, Nabi contoh begini, Nabi suruh begini. Tidak, kami inginnya begini, lebih murah meriah. Ini yang kadang-kadang luput dari kita. Dia tahu bahwa Nabi adalah manusia terhebat yang harus dicontoh dalam segala hal, terutama salat. Iya, tapi mau nambah-nambah juga mereka. Rasanya nggak enak, rasanya nggak bagus. Jadi ilmunya saya kira, saya rasa. Ilmunya saya kira, saya rasa. Itu masalah. Jadi akhirnya salah kira dan salah rasa, sehingga sampai di akhirat ternyata tidak laku. Itu yang kita harus hati-hati. Kalau dia adalah yang pertama yang akan ditawarkan, kalau laku yang lain, maka kita harus memberi perhatian berat kepada masalah ini. Ya, perhatian berat dalam masalah ini. Mempelajari hal-hal utama pasti dilakukan oleh orang-orang utama. Mempelajari hal-hal yang paling bernilai tinggi adalah orang-orang yang punya selera dan nilai tinggi. Dan Allah, Rasul, dan orang-orang sukses menjadikan salat sebagai perkara yang sangat ditinggikan, lebih daripada mengelola ekonomi, lebih daripada mengelola keamanan, lebih daripada mengelola sosial masyarakat. Karena memang rumusnya di situ. Asal masyarakatnya taat salat, insya Allah banyak barakat, insya Allah mudah diatur. Makanya kalau masjid ramai, insya Allah mudah diatur masyarakatnya. Juga mabuk. Tapi kita tuh masalah yang ramai masjid curiga pula. Banyak pula yang spesialisnya mengosongkan. Kan banyak yang spesialisnya mengosongkan
masjid. Dan boleh masjid ramai, oh hati-hati di situ itu hanya kosong lagi masjid. Pak ada tuh, ada yang spesialis seperti itu banyak. Nah, habis itu kosong masjid, ya, lalu alasannya tidak ada orang, lebih baik daripada, kan tenang kalau 2 orang jemaah kan tenang kan, tapi kalau 200 orang kan ramai, tidak tenang katanya. Jadi dia cari ketenangan, jadi dengan mengosongkan masjid. Padahal kita disuruh untuk meramaikan masjid. Semakin ramai masjid, maka semakin mudah dikendalikan masyarakat, karena mereka orang-orang taat. Dan taat salat, taat pada Allah mengharuskan kita taat pada orang-orang yang disuruh memimpin kita. Bagian yang tak terpisahkan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang salat sabar berjamaah, sabar terhadap segala musibah, karena bersamanya ada orang lain. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini sekadar mengulas apa yang dikatakan oleh ketua tadi, supaya kita selalu berkemajuan. Maka kita bahas ini insyaallah taala. Mungkin terlalu lama kita membahas tentang masalah istiftah kemarin, karena memang makna-maknanya sangat mendalam dan sangat tinggi nilainya. Cuman karena takut terlalu bosan, tuan-tuan, saya tinggal dulu lah. Ya kan, yang penting kan sudah hafal Allahumma ba'id ya. Allahumma ba'id kan hafal kan? Kan dulu kan disebut, kalau masa kecil-kecil saya dulu, Allahumma ba'id ini orang Muhammadiyah, wajahtu wajahiyah ini orang NU. Terus subhanakallahumma bihamdik orang Wahabi, gitu ya. Makanya maksud kita mempelajari ini supaya paham kita, ini bukan milik Wahabi, ini bukan milik Muhammadiyah, ini bukan milik NU, tapi ini adalah milik kita bersama. Ya sekali-kali bolehlah baca wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Sekali-kali boleh pula baca subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmu wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Sekali-kali baca pula, atau sering baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma ighsilni bil min khataaya kama thawbul abyadu min ad-dana. Allahumma ighsilni bil ma'i was salji wal barad, dan seterusnya. Dan doa-doa lain yang disebutkan ada lebih kurang 12 doa istiftah. Kita baru bahas 3 ya. Dah cukuplah dulu ya. Nah, insyaallah kalau ada waktu nanti kita balik lagi. Nah, karena seperti ada seorang pemuda, Ustaz, ini kitab dah diulang 3 kali, tidak bosan katanya. Sah? Maka saya tes. Ternyata walaupun dah tamat 3 kali, ternyata belum teraplikasi. Jelas. Dia baca kitab tauhid 3 kali sampai tamat. Masuk kali keempat, ada anak muda. Buya ini bos, sudah sering kita baca ada 3 kali. Tidak ada pindah-pindah kitab lagi. Lalu saya tidak jawab. Di pertemuan selanjutnya dia bawa berita. Di kabilah fulan terjadi kasus auzubillah perzinahan. Woi, ribut orang seperti itu. Astagfirullah, auzubillah, innalillah. Reaksi besar. Karena memang maksiat besar. Sah? Ini mendatangkan laknat besar dari Allah yang maha besar. Dan ini bagus, reaksi bagus. Esoknya setelah mereka lupa pula kasus ini, saya bilang terjadi si fulan membuka sasana silat, ilmu bela diri, dan menyembelih ayam lalu darahnya disiramkan di sekitar sasana itu. Kira-kira reaksi tidak sama dengan kasus tadi? Auzubillah, la haula wala quwwata. Tidak sedahsyat pengingkaran terhadap kasus pertama. Baru saya
Ternyata saya tidak salah. Walaupun sudah hafal matannya, tapi belum teraplikasi dalam keyakinan yang sesungguhnya. Ketika disebut zina, woi maksiat. Apalagi kalau kita cerita korupsi sekarang, masalah luar biasa, kita menolak, betul kan? Sah? Tentang korupsi, gimana tanggapan kita sekarang? Kalau ada ustadz bicara berapi-api tentang korupsi, ini baru ustadz sah? Ini baru ustadz. Tapi kalau ada ustadz bicara tentang akidah, syirik dan tauhid, nih kaji lama nih ustadz, tidak usah dibahas lagi, sah? Orang nak makan sekarang, orang nak membersihkan negara dari para koruptor. Saya setuju, saya tidak setuju sama koruptor ya. Harus bersih-bersih itu. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan. Tetapi mana yang lebih besar, dosa nyembelih ayam untuk tujuan ghairillah, untuk menyemak daripada dosa zina? Enggak. Mana yang lebih besar? Nyembelih ayam. Karena ini membatalkan seluruh amalan kita. Dosa zina masih bisa dalam lingkup diampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Tapi kalau nyembelih ayam, kalau tidak tobat sebelum matinya, dia tidak diampuni kalau mati dalam keadaan itu. Tapi tanggapan orang yang sudah belajar kitab tauhid 3 kali sampai tamat, ternyata sinyalnya masih lemah. Sahih, sinyal masih lemah. Makanya kaum muslimin dan muslimat mempelajari ilmu ini memang harus diteruskan, walaupun kita sudah sering melakukan. Karena memang tidak ada yang luput dari kebaikan. Mengulang-ulang itu bukan tidak berpahala, bukan tidak ada kebaikan, ada semuanya. Itulah saya katakan orang sekelas Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kalau di depan Nabi membahas masalah-masalah seperti ini, mereka khusyuk luar biasa. Tidak pernah mengatakan, kapan berubah kaji lagi ini? Tidak ada, karena mereka tahu bahwa Nabi adalah yang paling berkemajuan, bahwa Nabi adalah orang yang paling sukses dan yang mendapatkan kemenangan. Maka apa kata Nabi? Berat kata Nabi, dianggap mereka berat. Ringan kata Nabi, mereka anggap ringan. Ma'asyarul kiram. Baik, kita lanjutkan dengan masalah yang lain selepas istiftah. Apa yang kita lakukan? Tentu al-qira'ah, yaitu mulai membaca Al-Quran. Dan yang paling utama yang dijadikan Allah SWT atau Nabi SAW sebagai rukun paling utama. Rukun paling utama. Apa rukun paling utama? Yang dengannya disebut salat. Seperti ketika Allah SWT, Nabi SAW menyebut Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, yakni wukuf di Arafah. Apa maknanya? Bahwa rukun utama dari haji adalah wukuf di Arafah, sehingga disebutlah haji itu Arafah. Dan yang paling utama daripada rukun itu, salat itu adalah membaca Al-Fatihah. Sehingga Allah dalam hadis qudsi menyebut Al-Fatihah itu sebagai as-salah. Nabi meriwayatkan dari Allah SWT, inni qasamtu salata baini wa baina abdi. Saya membagi salat itu antaraku dan hambaku. Berarti kalau dibagi katanya ada bagian Allah, ada bagian
Tentu ada bagi kita. Karena Allah itu maha adil. Kalau kita tunaikan haknya, Allah tambah hak kita. Sahih? Kalau kita tunaikan haknya, Allah lebihkan hak kita. Makanya setiap orang yang bertauhid, Allah jamin masuk surga. Sahih? Nah, kecuali yang menyekutukannya, maka Allah tidak akan memasukkannya ke surga. Lalu apa katanya? Idza qala abdi, apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Qultu, saya jawab, hamidani abdi, aku dipuji oleh hambaku. Allah suka tidak dipuji? Kata Nabi, ma min ahadin ahabbu ilaihil madhu minallah. Tidak ada satupun yang lebih mencintai pujian lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah suka dipuji. Iya. Tidak ria dia. Gimana? Tidak ria Allah. Kenapa tidak? Karena ria mengambil perhatian orang, menarik perhatian orang. Untuk apa? Mendapat manfaat untuk kita. Sah? Misalnya saya tampil dengan sebaiknya supaya tuan-tuan dan puan-puan kagum. Kalau sudah kagum, maka kita terus ngaji dan seterusnya. Kalau tidak kagum, tentu tuan-tuan tinggalkan. Misalnya di sini datang ria, manfaat bagi saya. Allah perlu itu. Allah perlu. Tidak, pujian itu tidak menambah sedikit pun baginya, dan tak dipuji pun dia tetap terpuji. Makanya beliau Allah SWT wajar kalau senang dipuji. Yang kedua, semua yang dilakukannya, semua sifat-sifatnya, semua yang dikatakannya adalah terpuji. Karena apa? Kalau dia menghukum dengan adil, kalau dia memberi selalu melebihkan. Tak apa lagi? Ada yang lebih baik daripada itu? Ada yang lebih baik daripada itu? Kalau menghukum, kalau orang yang berbuat salah dihukumnya dengan adil, tidak ada lagi yang lebih adil daripada Allah SWT. Tapi dan bila dia memaafkan, maka dia beri tambahan. Dan bila dia membalas kebaikan, maka dia lipat gandakan. Makanya kalau ada orang nanti di akhirat nak berdebat dengan Allah, menang dia atau kalah? Ia mesti kalah. Sebab catatannya lengkap, dokumennya ada, dan siap diperlihatkan. Bukan hanya klaim ada tapi tidak berani dipertengokkan, sah? Ya, doanya asli tapi mana? Tidak ada. Jadi tidak. Kalau di hadapan Allah semuanya lengkap. Semua yang mendebat, kalau lisannya berdusta, maka anggota tubuhnya akan menjawab. Jangan coba-coba dusta di hadapan Allah. Ini akan berbicara. Kulit kita, kaki kita, tangan kita. Makanya ini orang-orang yang menolak Allah berbicara dengan alasan kalau berbicara mesti punya mulut, kalau punya mulut punya rongga. Ini orang lambat pahamnya ini. Tangan ketika berbicara ada mulutnya. Tangan ketika berbicara ada mulutnya. Terus kalau seandainya Allah berbicara, kenapa dipaksa punya mulut? Sah? Kaki ketika berbicara ada mulutnya? Enggak. Berarti tidak mesti berbicara, mesti ada mulut. Kenapa antum wajibkan Allah mesti bermulut? Harus punya rongga. Nah, inilah kesalahan berpikir karena belajarnya akidah pada Aristoteles dan Socrates. Bukan belajar pada wahyu yang diturunkan. Baik. Sampai ke situ pula tadi saya. Jadi Allah SWT bila membalas dengan melebihkan.
Kalau tuan-tuan, kalau ketemu orang kalau menggaji selalu dibonuskannya. Senang nggak ya? Hah? Kalau jadi Pak Menteri Agama menaikkan gaji guru, nggak boleh kurang dari 5 juta. Kira-kira senang nggak kalau beliau jadi Menteri Keuangan sampai mati? Oh ya, pasti senang ya. Padahal baru sedikit sekali dibanding kalau di nikmat Allah tidak ada bandingan sedikit pun. Jadi kaum muslimin dan muslimat nikmati Allah, maka wajar dia dipuji. Habibna di abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim qultu atau qala Allah asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin qala Allah majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bila hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, ini antaraku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Apa maksudnya? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, itu milik Allah. Berarti sudah kita ikrarkan tidak beribadah kepada selainnya dengan segala bentuk atau jenis ibadah. Ini yang kadang-kadang orang Islam masih memberikan sebagian ibadahnya kepada selain Allah, khususnya di doa. Padahal Nabi katakan doa itulah ibadah. Lalu dia ikrarnya setiap salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ngapain juga pergi ke kuburan keramat itu? Ngapain juga pergi kepada wali itu? Ngapain juga minta kepada gua sakti itu, kayu-kayu dan sebagainya? Alasannya tadi, tetap Allah yang mengabulkan. Tuan-tuan tahu kalau Allah yang mengabulkan, kenapa juga minta pada selainnya? Oh, alasannya orang dalam. Orang dalam lagi masalah. Antum menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk tidak perlu orang dalam. Tidak perlu koneksi, karena dia buka langsung interaksi dengannya, langsung kepadanya. Allah tidak suka itu. Tapi masih banyak orang yang melakukan itu dengan alasan sama dengan alasan kaum musyrikin di masa jahiliyah dulu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami sebenarnya hakikatnya tidak beribadah kepada mereka, tapi adalah bertawassul mendekatkan diri kepada Allah melalui mereka. Sama alasannya. Lalu karena diingatkan, akhirnya banyak yang tidak suka. Banyak yang tidak suka, sebagaimana dulu Nabi mengingatkan orang musyrikin, kalau nak berdoa mintalah langsung kepada Allah. Mereka akhirnya marah kepada Nabi alaihissalatu-wassalam, sehingga Nabi tak boleh ceramah di Masjidil Haram. Siapa yang melarang? Pengurusnya Pak Haji Abu Jahal, Pak Haji Abu Lahab. Mohon maaf ya, saya memakai istilah haji karena kita di Indonesia. Apa syarat orang bergelar haji di Indonesia? Pernah naik haji ke Mekah, sahih? Pernah naik haji, atau karena pakai peci haji? Itu haji kalau qadun namanya. Kopi haji udah ke Mekah, alun. Tapi kalau syarat haji di Indonesia ini adalah sudah haji ke Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab pernah haji? Pernah haji lah? Bukan pernah lagi, sering. Jadi panitia haji. Kan mereka pengurus Masjidil Haram. Sahih?
Akhirnya Nabi dipitnah oleh mereka. Nabi bawa ajaran berbahaya. Kenapa berbahaya? Mengganggu ketentraman ibadah masyarakat Mekah. Apa yang mengganggu? Nabi bilang la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Bukan mengatakan tidak ada Tuhan pencipta selain Allah. Tidak, itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah, bukan. Karena itu sudah rata-rata di Makkah orang mengakui Allah sebagai Tuhan. Mereka akui itu Allah sebagai Tuhan, mereka akui. Buktinya itu banyak ayat, ya, puluhan ayat, bahkan ratusan ayat menjelaskan orang-orang Mekah pada umumnya waktu itu mengakui Allah sebagai pencipta. Terus kenapa mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Andainya Nabi bilang la rabba illallah, mereka akan ikut. Tidak ada pencipta Tuhan Rabb kecuali Allah, Tuhan rububiyah, mereka akan ikut. Tapi ketika Nabi bilang la ilaha, tidak ada yang dicenderungi, dicintai, diminta kepadanya kecuali Allah, maka mereka menolak. Karena mereka masih berkeyakinan bahwa meminta kepada selain Allah dengan tujuan meminta kepada Allah masih harus dipertahankan. Kenapa? Karena ini warisan ustadz-ustadz, buya-buya, nenek moyang yang dahulu. Jadi mempertahankan kearifan lokal yang syirik itu. Kira-kira masih ada enggak yang seperti ini hari ini? Hah? Masih ada enggak Pak Haji yang mencurigai dakwah seperti ini? Masih ada? Masih banyak haji-haji yang melarang dakwah kepada tauhid yang murni. Karena asal tidak menjadikan Tuhan dua, itu sudah cukup. Walaupun doanya kemana-mana, bahkan masjid dibuat dalam masjid dalam kuburan atau kuburan dalam masjid. Alasannya apa? Asal tidak nyembah orang mati saja. Nabi tidak mengatakan kalau sudah menyembah di masjid, di luar masjid sama hukumnya. Kalau sudah menyembah. Tapi kalau yang dilarang Nabi itu adalah jangan buat masjid di dalam kuburan, atau jangan buat kuburan dalam masjid, atau jangan buat kuburan di depan masjid. Karena itu yang dilarangnya. Akhirnya kita tafsirkan sendiri. Kalau masalahnya menyembah orang mati, tidak di masjid pun tetap terlarang. Lalu ketika Nabi suruh di masjid, karena masjid itu tempat sujud, maka sujud di depan kuburan dilarang, walaupun tak berniat menyembah orang di kuburan. Paham sih? Nah, tapi banyak yang masih mempertahankan itu. Oh, tidak ada yang berdoa pada orang mati itu, menurut dia. Tapi pada umumnya orang akan melakukan syirik itu di depan kuburan. Oh, saya menyaksikan sendiri kok. Ya, di kuburan Nabi, di kuburan syuhada Uhud, di kuburan Baqi. Kan lama saya di situ. Sering telinga saya mendengar mereka meminta kepada orang yang di kuburan itu. Orang-orang yang katanya tidak minta, hanya tawassul dengan ahli kubur. Tapi lafaznya ya Rasulullah, al-madad ya Rasulullah, ya Rasulullah bantu kami. Itu tidak minta itu ke Rasulullah tuh. Hah? Ya Rasulullah angkiz hazil ummah. Ya Rasulullah selamatkan umat ini. Tidak berdoa namanya kepada Nabi itu. Itu di mana? Dibela-belain juga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Baik. Jadi hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al iyyaka na'budu, milik Allah. Tidak beribadah kecuali kepada Allah, termasuk doa, tidak berdoa kepada selain Allah, tak menyembelih kecuali karena Allah, dan tidak bernazar kecuali karena Allah. Nah, kalau masih ada, Allah tidak suka. Man amila amalan asyraka fiya ma'ahi ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang beribadah
dan menyekutukan bersamaku yang lain, aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Baik. Nah, setelah kita tunaikan haknya tadi, lalu Allah katakan, wali abdi masa'al, iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dan Allah katakan, wali abdi masa'al, bagi hambaku apa yang dia minta. Apa yang dimintanya? Sebaik-baik permintaan adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan istiqamah, jalan lurus. Jalan lurus itu siapa yang menentukannya? Ini sebanyak orang bikin jalan-jalan baru, dikiranya itu jalan lurus. Dia buat jalan-jalan cabang. Agama itu tidak bisa lurus-lurus saja, Ustaz, katanya. Berarti mau jalan bengkok nampaknya ya. Ya, saya pernah menjadi bahan pembicaraan orang untuk mengundang suatu acara. Ada salah seorang petinggi mengatakan, oh, Ustaz Asman tidak bisa, itu lui aja kaji dunia. Tahu mana lui? Lurus saja kajinya. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau lurus-lurus tidak bisa di acara ini, harus ada yang bengkok-bengkok dikit ya. Akhirnya memang tidak jadi. Dan saya bersyukur, alhamdulillah tidak jadi. Nah, ma'asyarul kiram dimati Allah SWT. Ini gara-gara lurus, jadi harus ada jalan yang bengkok-bengkok sedikit. Tidak. Nabi katakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini jalanku lurus, ikut. Nabi sendiri, ini pertanyaan juga ya. Nabi boleh tidak mengada-ngada? Nabi boleh tidak melakukan atau mengada-ngada? Atau istilah jelas saya tegas saja lah, Nabi boleh tidak berbuat bid'ah? Terus kenapa kita boleh? Paham? Nabi sendiri dilarang Allah mengada-ngada dalam agama. Banyak ayatnya. Ma kuntu bid'an minar rusul. Saya bukan ahli bid'ah. Ini maknanya bebas ya. Kalau makna artinya saya tidak mengada-ngada di antara para rasul. Jadi Nabi tak boleh bikin bid'ah. Kemudian Nabi disuruh istiqamah. Seperti apa istiqamahnya? Kama umirta wastaqim kama umirta. Istiqamalah seperti yang diperintahkan kepadamu, bukan semau keinginan dan nafsumu. Jelas ya? Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadnahu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Andainya Muhammad bicara atas nama kami sembarangan, pasti kami tangkap dia, kemudian kami potong urat nadinya. Nabi sendiri tidak boleh mengada-ngada. Nah, kenapa kita maksa-maksa juga mengada-ngada dalam agama? Lalu dibuat contoh-contoh yang tidak benar. Bilal bikin sholat wudu. Antum lupa dia bikin sholat sunat wudu. Apakah tidak pernah dapat ilmu dari Nabi sebelumnya? Dapat. Karena Nabi dalam hadis Abu Hurairah menjelaskan, siapa yang berwudu dengan sempurna lalu sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka diampuni dosanya. Nabi ikut itu terus. Yang kedua, anggaplah misalnya tidak pernah diajarkan, tapi Nabi berikan cap legitimasi sah. Boleh Nabi mensahkan? Ada cap pengesahan dari Nabi? Nabi boleh mensahkan syariat? Ini udah capek nampaknya. Nabi punya enggak tanda tangan mensahkan syariat? Boleh. Kalau ulama? Enggak. Harus mewarisi dari Nabi alaihissalam. Kalau dia tidak berdasarkan pada perintah Allah dan Rasul, maka kita tolak. Karena dia tidak punya hak. Tidak, cap itu sudah diambil, dibawa oleh Nabi alaihissalam. Dia hanya berhak menukil, yaitu berijtihad bahwa masalah ini dasarnya Al-Quran dan hadis. Mengambil dalil, bukan dia menjadi dalil.
Taib, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, maka diminta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Taib, di luar sudah terang. Hah? Kalau gitu kita pulang. Hah? Ya kalau gitu kita pulang. Kan tidak boleh terlalu lama. Kalau di luar sudah terang, pelajaran di dalam juga sudah terang, ayo kita pulang. Kan masih nyambung lagi kan? Sah? Tapi sudah jelas, ternyata memang Allah menamakan Al-Fatihah dengan As-Salah. Tanda bahwa Al-Fatihah itu adalah utama. InsyaAllah besok yang berkaitan, karena sebelum membaca Al-Fatihah kan ada dua hal atau dua bacaan yang harus kita dahului. Isti'adzah, kemudian baca bismillah. Kenapa bismillah? Ayat atau tidak? Ini khilafan yang ada ulama. Mungkin pada pertemuan berikutnya akan kita singgung sedikit saja. Kita tidak perlu panas-panasan sama ulama ya. Sah? Panas-panasan nanti kalau bilang jahar, sir dan sebagainya, panjang cerita. Ya, satu jilid buku ditulis tentang masalah khilaf tentang sir dan jahan. Tidak selesai. Kalau tuan-tuan tidak mau selesai, memang tidak selesai. Tapi kalau mau kembali kepada sunnah Nabi, insya Allah selesai. Tapi jangan bilang sama saya, berarti ulama yang itu tidak paham sunnah. Ya, saya bilang semua mereka ulama di atas kepala kita. Cuman di antara mereka ada yang hujahnya lebih kokoh dan ada yang kurang dari yang saudaranya. Tentu kita pilih. Kalau mobil ada baret sedikit dengan tidak ada baretnya, pilih yang mana? Yang tidak ada baretnya. Sah? Keserius ya? Ini aksesorisnya, Masya Allah, tidak ada dikit pun bintik-bintik. Ini ada sedikit bintik, pilih yang mana? Yang tidak ada bintik. Gitu aja kok repot. Kita aja repot, tuntun milih pasti yang terbaik. Kalau beli jambu, ini ada asam-asamnya dikit. Ini manis, tak ada asam dikit. Pilih yang mana? Ya. Ini murni original dari pabrik. Ini ada kerjaan atau apa namanya, modifikasi orang. Pilih yang mana? Yang murni, original. Selesai. Jelas? Ini sehat pasti, ini masih berspekulasi. Ini pasti diterima, ini mungkin diterima, mungkin tidak. Sah? Tentu kita pilih yang pasti cair. Gitu aja kok repot. Cuman tidak semudah itu Ustaz. Iya, saya tahu. Karena merubah kebiasaan atau merubah sebuah keyakinan itu adalah hal yang sangat-sangat berat. Dan Nabi sendiri tidak bisa kalau tanpa kekuatan yang Allah berikan. Alhamdulillah, kalau kita dimudahkan untuk menerima, itu adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Terima kasih dan mohon maaf. Saya kira tidak ada yang bertanya. No? Sah? Kan belum selesai. Yang kedua sudah terang tadi. Kalau sudah terang kan tidak perlu tanya lagi. Kita sudahi aja ya. Kita tutup aja ya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.